ini kelompok yang mengambil jalan tengah dari apa yang menjadi pendapat dari aliran Mu'tazilah dan Qadariyah serta Jabariyah. Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa Mu'tazilah itu berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia, ya, termasuk keinginan dan kehendak ketika mau berbuat, ya. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan sesuatu itu kan diawali oleh suatu keinginan, Pak. Ya kan? Suatu keinginan untuk melakukan perbuatan, kan? Nah, kalau Mu'tazilah itu menganggap dari proses orang itu ingin melakukan perbuatan sampai memulai perbuatan, kemudian sampai selesainya perbuatan itu semuanya dari manusia. Nah, Jabariyah sebaliknya. Kalau Jabariyah mulai dari keinginan orang melakukan suatu perbuatan sampai mulai perbuatan itu dilakukan sampai berakhirnya perbuatan itu semuanya dari Allah. Ya, nah aliran yang disebut dengan kelompok Ahlussunnah ini mengambil jalan tengah dengan mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu punya kebebasan untuk berkehendak, ya, keinginan untuk melakukan sesuatu. Ya, didasarkan atas kekuasaan mereka untuk menentukan pilihan dan adanya pengetahuan, ya. Tapi ketika orang itu sudah mulai berbuat, melakukan sesuatu, nah disitulah Allah menciptakan perbuatan manusia. Ya, nah di sini kan dikatakan bahwa paham ini berpendapat bahwa sesungguhnya pada diri manusia ada kehendak berbuat dan ada khosiat yang melahirkan perbuatan. Khosiat itu di sini maksudnya sifat benda-benda yang digunakan dalam perbuatan. Nanti kita akan bahas juga dia. Nah, semua itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang mulai melakukan suatu perbuatan. Ya. Jadi kehendaknya, keinginannya itu dari manusia, tapi perbuatannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah lah yang menentukan jadi tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi nggak usah bingung ya, Pak. Jadi intinya begini. Intinya bahwa mereka ini, ya, artinya timbulnya firqah-firqah ini, timbulnya aliran-aliran ini sebenarnya muncul karena mereka itu membahas tentang sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibahas, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, yaitu apa? Perbuatan Allah. Ya kan? Sejak awal kita mengkaji kitab ini, ya beberapa kali sering saya sampaikan bahwa af'al atau perbuatan Allah itu kewajiban kita itu adalah mengimani, tidak bisa membahas lebih jauh. Nah, di sini kan ini ada bahasan-bahasan tentang perbuatan Allah. Ya. Manusia berbuat itu diciptakan oleh Allah atau tidak, itu kan berarti sudah masuk ke dalam perbuatan Allah. Ya kan? Oh, ini perbuatan Allah. Oh, ini bukan perbuatan Allah. Ini perbuatan manusia. Oh, enggak, ini sebagian perbuatan manusia, ini sebagian perbuatan Allah. Nah, ini tidak akan selesai, ya. Dan ini sudah berabad-abad, Pak, sampai hari ini tidak selesai. Dan sampai nanti kiamat juga nggak akan selesai kalau manusia itu berdebat tentang hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal mereka. Ya. Termasuk kalau Bapak-bapak melihat di sosial media, ya, di YouTube itu sampai sekarang, ya, orang itu masih berdebat tentang zat Allah. Ya, zat Allah, fisik Allah. Kan di dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi yadullah fauqa aydihim, ya. Potongan ayat itu, surat As-Sadd ayat berapa lupa saya. Ya, jadi tangan Allah itu ada di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya ada di atas tangan-tangan manusia. Nah, pembahasan atau perdebatan tentang makna tangan ini dari dulu sampai sekarang nggak pernah selesai, Pak. Ya, karena memang nggak pernah bisa selesai itu, karena yang dibahas zat Allah. Ya, ada yang membahas atau menyimpulkan, oh tangan itu maksudnya kekuasaan. Oh, ada yang berpendapat, oh tangan itu maksudnya ya bersifat fisik, tapi jangan dibayangkan sama dengan tangannya makhluk, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan nggak akan selesai itu dibahas. Ya. Ya, yang kita imani ya bahwa Allah memang punya. Ketika Allah mengatakan tangan, ya itu Allah punya tangan, cuman jangan dibahas lagi gitu. Nah, termasuk dengan posisi Allah misalnya. Posisi Allah itu ada di mana? Jelas bahwa Al-Quran mengatakan Allah beristiwa di atas ars.
Tapi itu kemudian dibahas, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, Allah itu ada di atas, kemudian bagaimana posisinya dan seterusnya. Itu pembahasan yang dari dulu berabad-abad sampai sekarang dan sampai nanti nggak akan bisa selesai. Padahal tugas kita kan harusnya mengimani bahwa Allah beristiwa di atas ars. Karena Al-Quran menyatakan begitu. Selebihnya memang tidak ada dan tidak bisa dijangkau. Sesuatu yang tidak diterangkan oleh Al-Quran kan nggak bisa dijangkau oleh manusia. Ya, jadi ini yang membuat, ya, sebenarnya bukan cuma beberapa persoalan, ini banyak, ya, hal-hal yang menjadi perdebatan saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkait dengan persoalan akidah, di mana kemudian pembahasan atau perdebatan itu masuk kepada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dibahas. Kalau tidak bisa dibahas, ya seharusnya kan tidak usah dibahas. Ya kan? Diimani saja ketika Allah bahwa Allah itu innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Ya, imani bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya, tidak usah kemudian dibahas alat pendengarannya seperti apa, apakah itu benar, apakah itu bermakna secara fisik dan seterusnya. Tidak perlu gitu loh. Pembahasan yang seperti itu tidak akan meningkatkan keimanan, ya, tidak produktif, ya, buang-buang waktu, dan justru kalau kemudian jatuh kepada pemahaman yang bertentangan dengan Islam itu berbahaya. Ya, bisa keluar seseorang itu dari Islam ketika dia mempunyai satu keyakinan, ya, yang itu adalah merupakan pemikiran manusia, khususnya adalah pemikiran para ahli filsafat, ya. Ketika mereka membahas masalah-masalah keimanan, kemudian umat Islam terjebak untuk membenarkan apa yang mereka katakan, itu berbahaya. Memang bahayanya nggak kelihatan secara fisik, ya, tapi berbahaya dari sisi akidah, ya, sisi keimanan, sisi akidah.